Kembali di Sindo Malam, angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Mojokerto. Puluhan rumah dan satu pondok pesantren rusak. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balongmasin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang bocah berusia 5 tahun terbawa angin kencang. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan jalani perawatan di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas? Bagaimana Pak? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Moncongloe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Moncongloe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap. Memang kencang angin ya Pak? Ya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang daerah sini karena belum ada bangunan. Oh, ada berapa rumah Pak di sini yang terdampak dari angin kencang ini Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya Pak? Ya. Oh, itu angin kencangnya berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang sebelum memang. hujan. Oh. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan. 2 balita tewas tertimpa bongkahan dinding yang roboh di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat pemukiman warga diterjang longsor. Aldi Arfari, bayi berusia 3 bulan, dan kakak perempuannya Rere Revania berusia 5 tahun tewas akibat tertimpa reruntuhan tembok bagian dapur rumah kontrakannya yang diterjang longsor di Desa Tri Bakti Mulia, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Warga mengevakuasi satu korban dengan kondisi meninggal, sementara korban lain meninggal saat menuju rumah sakit. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Isak tangis kedua orang tua pecah saat Bupati Bandung Dadang Supriyana datang dan mengucapkan bela sungkawa. Ia juga meminta kepala desa untuk membangunkan rumah bagi orang tua korban. Sementara 6 kepala keluarga terdampak lainnya akan dibiayai kontrakan selama 3 bulan. Mengimbau kepada warga sekitar melalui Pak Kades dan Kalak BPBD yang tentunya bagi lokasi yang rawan bencana, terutama area tadi ada sekitar 6 rumah, jadi diminta untuk sementara pindah atau evakuasi terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan untuk kontrak selama 3 bulan. Desa Tri Bakti Mulia merupakan daerah kawasan perbukitan dan rawan longsor. Warga diimbau tetap waspada. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Safat Andrawan, Ainews melaporkan.
Tak terima diputus cintanya oleh sang kekasih, seorang pria nekat menculik anak mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Unit Jatanras Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus penculikan seorang anak 12 tahun yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban hendak membeli 4 buah tabung gas LPG di sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun korban tak kunjung kembali ke rumah, membuat ibu dari korban membuat laporan ke Mapolres Metro Bekasi. Dari hasil penyelidikan, unit Jatanras menemukan titik keberadaan korban yang ternyata dibawa kabur oleh kekasih dari ibu korban. Motif pelaku menculik korban lantaran kesal dan tak terima cintanya diputus oleh ibu korban. Kemudian korban membeli 4 gas LPG. Setelah itu korban mengantarkan 2 gas LPG terlebih dahulu dari warung tersebut kembali ke rumah. Setelah diantarkan 2, kembali lagi korban ke warung tersebut untuk mengambil 2 tabung gas LPG yang tersisa. Namun setelah mengambil 2 yang tersisa, korban tidak kembali ke rumah. Namun di perjalanan bertemu dengan pelaku atau terduga. Dan pelaku tersebut menghampiri korban dan mengajak korban untuk ikut bersama dengan pelaku. Karena awalnya korban merasa takut, akhirnya korban mau dan mengikuti ajakan dari pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, Propam Polri tengah memeriksa oknum anggota Polsek Cilandak dalam kasus dugaan rekayasa BAP kasus penganiayaan menjadi narkoba. Terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi. Ini kertas bukannya, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga. Kasus ini mencuat usai video viral di media sosial di mana seorang warga diduga sebagai pelapor terlihat menegur 2 anggota polisi yang tengah berjaga. Pelapor menyoroti kejanggalan dalam isi laporan yang akan ditandatanganinya. Pelapor menilai berita acara pemeriksaan yang disodorkan tidak sesuai dengan hasil klarifikasi awal terkait dugaan penganiayaan yang dialami terlapor. Dalam keterangan disebutkan tertulis timbangan narkoba dalam BAP. Padahal barang tersebut tidak ada keterkaitan dengan laporan penganiayaan. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Nggak boleh kayak begitu. Melakukan langkah-langkah tentang kejadian yang ada di Polsek Cilandak. Ya, langkah-langkah kita yang pertama kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk diminta. Mobil karyawan dapur MBG di Sukabumi, Jawa Barat menjadi incaran komplotan jambret. Saat korban turun dari mobil mengisi angin ban di SPBU, pelaku menggasak uang gaji karyawan SPPG hampir 200 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV di SPBU Cimuncang, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung mengambil tas di kursi pengemudi mobil korban. Kedua pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Korban yang sedang mengisi angin ban tidak sadar telah dibuntuti dan dikelabui pelaku. Kedua pelaku sebelumnya mengikuti korban setelah mengambil uang dari bank. Pelaku sempat memberitahu korban bahwa ban mobilnya kempes. Padahal itu adalah modus pelaku untuk membuat korban lengah. Korban yang merupakan karyawan dapur makan bergizi gratis pun kehilangan uang 191 juta rupiah. Uang itu sedianya untuk menggaji karyawan dapur SPPG. Dugaan pelaku yang kita cek dari CCTV pom bensin tadi ya, ada 2 orang. Kalau menurut keterangan tadi, keterangan sementara uangnya itu akan dibuat membayar relawan. Berbekal bukti rekaman CCTV, kini polisi masih memburu para pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.